fotokopi ijazah, bisa data sudah scanan atau digital, kan gitu, hasil scan atau digital. Nah, kalau berubah hasil digital, nanti memang ketika dia harus mau tidak mau harus lapor ke penyidik, kepolisian. Nah, nanti setelah ke polisi, nanti kepolisian setelah menyampaikan dari pelapor menyampaikan semuanya, perlu diuji forensik. Nah, itu uji forensik ini untuk menguji barang bukti yang dibawa oleh pelapor. Oh gitu. Nah, setelah polisi jadi yang boleh ke lab itu ya kepolisian. Jadi kepolisian membawa barang bukti itu diuji di lab. Dan nanti lab mengatakan, oke, ini orisinil. Gitu Pak Ayus, orisinil. Nah, kalau sudah dari lab bilang orisinil, nah nanti selanjutnya nanti dari kepolisian akan menuju ke kampus yang menerbitkan ijazah. Itulah. Kemudian setelah sampai ke kampus yang menerbitkan ijazah, itu nanti dari pihak kampus akan ngecek ini betul-betul diterbitkan oleh kampus atau tidak. Kan gitu Pak Ais. Nah, oke, setelah kampus mengatakan ini palsu, gitu, untuk palsu. Nah, di sini nanti kan ada kemungkinan yang punya itu kan menyanggah, yang punya ijazah, Pak Ais. Saya tidak merasa memalsu kok, gitu kan? Akhirnya di sini nanti hasil uji forensik dari kepolisian dibawa ke pengadilan. Nah, dari situ nanti saya sebagai ahli digital forensik akan ngecek mana datanya betul, hasil forensiknya mana, kelihatan semua sudah oke, valid. Nah, sekarang nanti saya tinggal verifikasi sama yang bersangkutan. Nah, gitu, yang bersangkutan. Kamu dulu itu pernah menggunakan HP ini itu menggunakan tadi hasil forensik kan mesti menyampaikan gini Pak Ais, bahwa ini diproduksi oleh media ini, kamera atau HP pasti bunyi gitu datanya Pak Ais. Nah nanti saya sebagai ahli digital forensik akan tanya, ini file yang dulu dikirim ke perusahaan, ini dibuat dibuat menggunakan HP tipe ini. Ternyata bisa jadi dia bilang, ya saya itu dapatnya sudah jadi seperti itu. Lah, kalau jadi seperti itu, berarti nanti di sini membuktikan bahwa memang orang itu bersalah. Kenapa bersalah? Karena memang dia itu bisa jadi dia ngopi dari yang lain atau bagaimana. Walaupun bukan diedit, tapi bisa jadi dia itu membuat ijazah, entah dari siapa, habis itu difoto menggunakan alat itu. Alat itu ya bunyinya memang ya foto ini orisinil, karena dibuat pakai HP itu. Tapi kan alat forensik itu kan tidak bisa membunyikan ini itu palsu atau tidak. Baik, terima kasih Pak. Misalnya kampus sebagai yang mengeluarkan ijazah, setelah melakukan penelitian dan sebagainya, menyatakan bahwa ijazah si A atau si B itu asli, dan mengakui bahwa telah mengeluarkan ijazah pada tahun sekian, tanggal sekian, dan wisuda juga pada tanggal sekian. Apakah itu masih dilanjut atau berarti sudah selesai Pak? Tidak terbukti tuduhan palsu? Kalau yang sejauh yang saya tahu, kalau yang berhak menyatakan bahwa ini adalah asli dan tidak mengatakan itu asli, ya sudah selesai. Selesai ya Pak sebenarnya ya? Ya sudah selesai. Terus kalau dia bilang ini palsu gini-gini loh, dasarnya apa? Wong dia yang punya, yang mengeluarkan, yang artinya kan bahasanya kan ya, wong itu kan ciptaan dia. Yang menerbitkan ya. Iya, itu kan ibaratnya kan ijazah itu kan ciptaan dari kampus. Kalau penciptanya sudah bilang, oh iya ini asli, kan selesai. Baik, luar biasa. Tribuners, penjelasan Bapak Sholihul Huda ini logis dan masuk akal. Kemudian ini Pak, ketika menemukan
pengecekan ijazah, kemudian Bapak dimintai keterangan sebagai ahli, sebagai saksi ahli, yang dicek di ijazah itu yang dimungkinkan untuk dipalsukan itu menurut Bapak apa saja, Pak? Nah, ini yang perlu diluruskan ya. Iya. Bahwa ada uji digital forensik, ada uji forensik. Oh, beda ya? Beda. Jadi kalau digital forensik itu seperti tadi, datanya berupa data digital. Kalau datanya bukan data digital, ya nanti ya ada uji forensik tapi bukan menggunakan software. Oh. Jadi nanti toh Pak, kalau misalkan ada katakan sebuah ijazah, kan gitu. Yeah. Misalkan ijazah 1, ada ijazah 2. Yeah. Kemudian nanti mau diuji forensik itu kan pertama nanti kan Pak, setahu yang saya tahu ya Pak, karena saya sendiri tidak pernah melakukan itu. Gitu. Tapi setahu saya itu nanti kan ada obat yang dipergunakan untuk ngecek kertas ini dibuat tahun berapa. Kemudian ketikannya itu dibuat tahun berapa. Itu uji forensik, Pak. Dari tintanya, dari bahan kertasnya kelihatan, ketahuan ya? Betul. Makanya kan ada zat kimia yang dipergunakan untuk ngecek umur dari kertasnya. Oh iya, betul. Penciptaannya. Iya, betul. Nah, gitu. Iya. Jadi kalau misalkan dia menemukan ijazah, terus dicel pakai digital forensik, lah wujudnya kertas atau digital forensik lah. Istilahnya berarti forensik ya, Pak? Forensik. Pembuktiannya forensik. Iya, forensik. Jadi nanti dicek kertasnya, tahun berapa, jenis nanti kan tintanya, jenis tintanya, gitu ya? Nanti kan namanya kertas, semakin lama kan warnanya berubah, Pak. Betul. Iya. Kayak kertas di buku-buku kuno di perpustakaan kan bisa dicek juga ini diterbitkan tahun berapa, bahannya menggunakan ini gitu ya. Itu istilahnya forensik. Forensik. Tetapi kalau misalnya dari foto, dari digital namanya digital forensik. Kalau datanya digital, digital forensik. Jadi kita itu tidak bisa, mohon maaf ya, jangan sampai ada yang tersinggung, mohon maaf. Jangan sampai tersinggung. Contoh misalkan, tiba-tiba ketemu disertasi, namanya Sholihul Huda. Wah ini palsu, ini. Lah Anda tahunya dari mana? Itu loh di sana ada disertasi, tebel gini atas namanya Anda. Nah terus Anda mau uji digital forensik ngapain? Di foto-foto, di video gunanya apa? Fisiknya saja ada ya? Fisiknya ada. Ya kan gitu Pak? Iya. Jadi apa ya istilahnya begitu ini mana palsu dan sebagainya, tinggal tesis saya mana, disertasi mana saya dicek, dibawa ke ahli forensik. Kalau sudah keruh nanti kan ada obatnya, kan gitu biar bisa dilihat. Oh ini tulisannya sudah agak tipis, nanti kan akan dicek. Oh iya ini karena buatan tahun sekian, tintanya menggunakan tinta jenis ini. Ada ilmunya di forensik ya? Iya. Dan itu pasti misalkan ya. Terus ada yang teman seangkatan saya, tesisnya, disertasinya juga ada. Loh ini beda, ini cetakannya beda, ini beda. Lah namanya printer. Nyetak pertama sama kedua aja belum tentu sama. Iya, betul. Apalagi disertasi saya tebal segini, saya nyetak 8, habis itu teman saya nyetak. Banyak tebel ya Pak ya. Ya artinya itu nanti ya Pak S tahu sendiri lah kalau yang namanya cetakan, yang namanya tinta ya, ketika head itu kan nyetak itu kan belum tentu sama toh Pak S. Kadang-kadang ada teman-temannya yang kosong, tebal tipis karena error atau apa, ada yang tebel, ada yang cuma kelihatan gini-gini toh. Kan gitu toh Pak. Kenapa? Karena itu ya istilahnya kan data analog yang berupa barang-barang. Jadi ini saya luruskan, mohon maaf, mohon maaf. Jadi jangan terus nanti saya dimaki-maki lagi, wah ini goblok, ini goblok. Ya saya dikatain goblok tidak apa-apa. Sementara memang saya pintar kan sementara. Nanti kalau saya sudah tua atau sakit kan pintar saya hilang.
Pak Sholihul Huda ini termasuk ya sosok yang sabar, tokoh akademisi yang luar biasa, menanggapi netizen yang komentarnya macam-macam dan lain sebagainya, itu beliau berlapang dada. Ya nggak apa-apa, namanya netizen ya seperti itu, nggak apa-apa. Yang penting kualitasnya sudah disampaikan tadi, sudah ratusan kali menjadi saksi ahli di pengadilan dari tingkat pengadilan negeri, pengadilan tinggi, pusat, sampai kasasi juga pernah dan selalu menang. Jadi kami sebaiknya kepada masyarakat itu bagaimana supaya terhindar dokumen negaranya, miliknya, dokumen identitas pribadi dan sebagainya tidak disalahgunakan oleh netizen. Apa yang harus dihindari dan apa yang harus dilakukan bila sudah terjadi demikian. Ya, terima kasih Pak Es. Ini kan dokumen negara kan seperti ijazah, SK, kan gitu ya Pak Es ya. Yeah. Jadi memang saya sampaikan ke masyarakat, ke Tribuners ya, kita punya foto, foto biasa aja. Sebisa mungkin jangan sering-sering ngupload ke sosmed. Apalagi dokumen-dokumen seperti ijazah, KTP gitu ya, KTP, KK. Iya. Karena apa? Karena contoh lah, KTP, KK itu yang paling bahaya kan di NIK sama NKK. Oh, NKK, nomor induk itu ya. Nomor induk KK itu. KK ya. Karena untuk daftar KTP kan dasarnya itu. Iya. Daftar nomor telepon. Iya, pakai NIK. Sehingga nanti suatu saat kalau ada apa-apa pasti yang kena adalah Anda. Makanya data-data itu mulai sekarang dikurangi. Ya, siap. Ngupload foto-foto di Facebook, sosmed yang lain dikurangi. Sekarang itu kan banyak sekali penipuan-penipuan, itu ya gara-gara kita sangat mudah sekali share ke sosmed. Yang harus kita ingat ya, ketika kita sudah ngupload, memang betul kita itu bisa menghapus, tapi belum tentu di server terhapus. Kita tidak bisa ngecek. Ya sudah diambil-ambil kan nggak bisa sudah di luar kendali kita ya. Betul, yang sudah kita upload itu tersimpan server sana. Otomatis kita hapus deh, kan cuma tulisannya aja. Tapi kan aslinya bisa tersimpan sana. Makanya sekarang itu kan banyak yang nomor-nomornya yang dipalsukan, kayak kemarin Pak Is juga kena ya. Iya, di telepon ya. Itu pasti gara-gara fotonya Pak Is tersebar di sosmed. Oh gitu ya, terutama Pak, ya. Facebook. Oh, padahal pengen terkenal saya. Ya kan, tapi kan untuk menipu kayak gitu. Jadi dokumen sangat berhati-hati. Karena memang ya banyak sekali lah sekarang itu orang-orang yang memanfaatkan teknologi untuk mengambil keuntungan. Itu. Jadi kemudian yang perlu saya sampaikan, saya berbicara itu kan harus menerangkan ke semua lapisan masyarakat. Mulai dari pedagang, petani, sampai para bos-bos atau direktur seperti Pak Is dan lain-lain. Yang tidak paham HP sampai yang paling benar IT. Oh, siap. Saya seperti ini ya karena diajari para teman-teman jurnalis itu kan gitu ya. Sehingga mohon maaf kalau misalkan wah Pak Huda itu menjelaskannya berbelit-belit, ya maaf karena saya demi kepentingan yang lebih banyak. Betul. Yang perlu saya sampaikan, kita itu benci sama seseorang boleh karena kita manusia biasa. Tapi jangan sampai gara-gara kita benci membuat kita tidak adil betul, Pak, dengan orang tersebut. Iya, betul. Jangan sampai kita melakukan sesuatu yang merupakan balasan terhadap orang tersebut. Misalkan kita jelek-jelekan, terus kita balas jelek-jelekan, jangan. Kita tetap dalam keadaan apapun harus berlaku yang adil. Jangan sampai gara-gara kita benci, kita tidak suka, gara-gara kita marah, kita melakukan sesuatu yang melanggar hukum terhadap orang itu.
Luar biasa, terima kasih Pak Dr. Solehul Huda, MKom. Bahwa kita boleh suka nggak suka, disuka nggak disuka nggak apa-apa. Yang penting kita tetap adil dalam menilai sesuatu dan bersikap, dan dalam memberikan pengadilan harus tetap adil. Jadi tidak terpengaruh oleh like and dislike. Itu kira-kira ya Pak. Saya tambah sedikit boleh, Pak? Siap, ya. Pak. Wakil Tuhan di dunia adalah hakim. Sehingga kalau misalkan ada sesuatu yang membuat Anda dirugikan, pertama, lakukan jalur hukum. Jangan terbiasa mengkoar-koar di sosial media. Misalkan begini, misalkan ya ada orang curiga, saya sebagai dosen, tapi ada orang ragu-ragu dengan ijazah saya, protes boleh. Tidak apa-apa, apalagi itu mahasiswa saya, boleh. Tapi protesnya ke perguruan tinggi. Bagaimana Pak kalau misalkan di perguruan tinggi tidak ditanggapi? Di perguruan tinggi kan ada yang namanya senat fakultas, senat universitas. Kalau tidak ditanggapi, ke senat mahasiswa, pasti selesai. Tak jamin. Karena yang namanya senat mahasiswa, itu mahasiswa se-Indonesia, perwakilan. Tidak mungkin kalau sudah sampai ke senat mahasiswa, terus berhenti, tidak mungkin. Percaya sama saya. Itu namanya kita mau menuntut keadilan, tapi tidak membuat risiko, membuat orang lain itu tercemar atau jelek namanya. Karena belum tentu yang kita duga itu betul kejadiannya. Di dunia sosial media, pokoknya di dunia maya lah. Semua bisa direkayasa. Kita tidak pernah tahu. Misalkan ini, tapi ini ijazahnya ini namanya Solehul Huda dari Udinus atau dari ITS. Nah, pertama, Anda dapat itu dari mana? Jangan-jangan itu ijazahnya betul, tapi namanya diganti saya. Fotonya diganti saya. Wong saya orang terkenal, fotonya banyak. Jangan kayak gitu. Jadi di dunia maya itu ya maya betulan. Sehingga kita mau nakal ya bisa, kita mau baik ya bisa. Cuma di Indonesia itu ada undang-undang ITE. Kalau orang melakukan sesuatu yang melanggar undang-undang ITE, resikonya ya hukum. Itu yang harus diingat. Jangan sampai nanti Anda, wah begini-gini terus langsung melaporkan, terus gini-gini ternyata tidak benar, ya resikonya Anda dilaporkan sama yang melaporkan. Tapi lain kalau misalkan Anda melaporkannya ke perguruan tinggi, tidak ditanggapi ke senat mahasiswa. Terus nanti dia merasa malu. Ya tidak mungkin kalau dia bilang asli, perguruan tinggi asli, mahasiswa mesti mengatakan asli. Tapi kebalikannya, seandainya memang betul palsu, kan paling yang tahu kan hanya anak-anak kampus itu. Artinya apa? Tidak membuat dia tercemar kemana-mana. Walaupun itu kejadian betul, tapi kalau Anda tidak punya hak untuk menyiarkan, maka Anda akan kena kasus pencemaran nama baik. Itu kalau betul melakukan loh, apalagi tidak melakukan. Contoh ada berita begini. Anda itu wartawan tidak, ada media tidak. Terus Anda tampilkan di website Anda pribadi, Anda bisa dilaporkan. Kenapa? Anda melanggar undang-undang ITE karena tidak punya hak untuk menyampaikan itu. Indonesia itu undang-undang ITE itu ketat sekali. Karena apa? Karena dulu banyak sekali orang didolimi gara-gara sosial media. Akhirnya keluar undang-undang ITE, bahkan dirubah sampai 3 kali. 2008 berubah menjadi 2016, sampai sekarang yang terbaru Undang-Undang Nomor 1 tahun 2024. Diperbarui itu ya karena apa? Ya karena trik-trik hacker-hacker, orang-orang nakal yang mencelakai orang, yang mengancam orang semakin banyak. Sehingga berubahnya itu adalah berkembang sesuai dengan perkembangan orang-orang yang melakukan perbuatan yang merugikan orang lain.
Jadi kita tidak usah, ya saya akui lah kalau saya bodoh, dia dibandingkan dengan pakar ini mungkin saya ya tidak seberapa gitu. Saya akui itu. Kenapa? Ya karena saya kan hanya pribadi. Hebat itu kan karena kebetulan diberikan hadiah oleh Allah seperti itu. Sehebat-hebatnya saya, begitu saraf saya putus satu stroke, selesai saya. Makanya ketika para tribuners itu mengatakan, wah ahli ini goblok, ini ahli apa? Alhamdulillah. Berarti saya diingatkan, kamu itu jangan merasa sok pinter. Kamu itu hanya dititipi oleh ilmu oleh Allah cuma sedikit. Itu sehingga nanti saya mohon habis dari sini semuanya baik-baik semua. Gitu ya. Jadi tidak usah mencela sana sini. Pokoknya kita ikuti aturan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Sehingga kalau kita menemukan sesuatu itu berupa digital, ya ke ahli digital. Kalau pengen resmi, ke kepolisian. Nanti biar polisi itu yang menentukan. Nah ini yang perlu saya sampaikan, saya hampir lupa ini Pak Is. Siap. Jadi di dalam digital forensik itu ada SOP ketat. Oh. Jadi misalkan dari kepolisian itu mau memeriksakan atau meminta diuji forensik sebuah handphone. Iya. Itu kepolisian itu hanya membuat surat, terus diantar petugas itu, kemudian nanti petugas yang menerima itu memberikan ke petugas seleksi dokumen sama barang. Dari situ nanti semua dikeluarkan, RAM dikeluarkan, ya RAM misalkan ini handphone ya, RAM dikeluarkan. Kemudian batu dikeluarkan, semua dikeluarkan sampai clear. Begitu sudah, nanti dibungkus, diprotek. Setelah dibungkus, diprotek, di situ kan ada keterangan bahwa ini yang di forensik itu ini. Begitu selesai, ini baru dimasukkan ke orang atau analis menggunakan perangkat hardware dan software. Misalnya apa itu pakai FTK atau apa gitu ya, kan banyak sekali itu. Sehingga di sini itu yang menyerahkan siapa, yang menganalisis siapa, pasti tidak tahu. Gitu. Jadi SOP-nya ketat gitu ya Pak? Iya, ketat sekali. Begitu nanti keluar, nanti ya pihak apa itu dari analisis ya cuma ditulis bahwa ini hasilnya ini, terus dicetak rat gitu. Oh gitu ya. Jadi hasil cetakannya otomatis Pak. Objektif ya, langsung keluar apa adanya gitu ya. Jadi cetak ini nanti keluar, file apa yang dihapus muncul keluar. Muncul lagi ya Pak ya? Iya. Video apa yang dihapus keluar gitu. Keluar semua Pak. Itu biasanya sampai, mundur berapa tahun Pak yang sudah pernah dihapus misalnya? Ya kalau yang sudah dihapus kan tergantung dari kapasitas memori handphone. Oh gitu. Ya, semakin sedikit handphonenya ya semakin banyak yang hilang. Oh gitu. Tapi semakin besar RAM-nya, semakin banyak yang tersimpan. Oh gitu ya. Meskipun sudah dihapus beberapa nama masih bisa didetek kalau lagi ya. Ya karena kalau memori banyak itu kan tidak ketimpa, Mas. Iya. Yang dihapus tidak ketimpa. Maaf, sehingga itu ilmunya pakai apa tadi Pak itu? Apa ya? Ilmu untuk mendetek, mengembalikan, melihat data lama bukan mengembalikan tapi mengecek. Gitu, membaca ya. Ya itu ada banyak sekali, ada aplikasi ya Pak. Ada seperti forensic toolkit gitu ya. Terus ada lagi yang produk dari yang baru kan dari Korea gitu kan. Ya sorry malah mengatakan. Yang jelas itu banyak sekali produk-produk itulah kira-kira kayak gitu. Karena itu kan rahasia dari apa ya istilahnya lab digital. Nah, gitu. Yang jelas semua perangkat yang sudah dipakai itu sudah lolos standar ISO.